Gini, tadi kan saya bilang yang namanya korban itu adalah orang yang menderita karena kekerasan. Yang mati namanya Joshua Huta Barat. Ya, biasanya yang menghilangkan barang bukti itu adalah pelaku. Yang menghilangkan semua handphone itu namanya Putri Cenrawati. Dia mengganti semua handphone dari ajudannya. Pada tanggal 10, Komnas HAM mengatakan bahwa tidak bisa ditemukan pembicaraan sebelum tanggal 10. Siapa yang mengganti? Putri. Apakah ada CCTV di Magelang? Tidak ada. Apakah ada visum et repertum? Tidak ada. Apakah ada pengaduan kepada polisi di Magelang? Dia itu istri Jenderal Bintang 2. Kalau ada yang berani menyenggol dia, maka yang dia lakukan cukup angkat telepon, diangkut siapapun itu. Dan itu semua tidak dilakukan. Lalu ketika sekarang dia bersikap seolah-olah menjadi korban, tidak pernah ada korban di dunia ini yang menghilangkan semua barang bukti. Itu kelakuan pelaku yang menutupi kejahatannya. Itu jadi diingat, kita pakai nalar kritis aja. Yang kedua, yang memberikan laporan palsu soal pelecehan seksual itu adalah Putri dan Ferry. Kita kan pernah dengar cerita babi yang suka berbohong. Dia bilang ada kebakaran. Tapi begitu beneran ada serigala. Padahal tidak ada. Begitu betul ada serigala, tidak ada yang percaya. The moral of the story adalah tidak ada yang bisa dipercaya dari seorang pembohong yang sejak awal menjalankan senario yang dibuat oleh suaminya dan Fahmi Alamsyah, penasehat ahli Kapolri. Jadi kalau kita bicara dari runut. Awalnya bagaimana, akar masalahnya bagaimana. Tidak bisa tiba-tiba setelah 55 hari ada yang mengaku kejadian 55 hari yang lalu di Magelang. Tidak, it doesn't make sense. Dan juga tidak mungkin Putri yang seorang dokter gigi, istri jenderal, tidak paham soal visum, soal pengaduan, soal locus delicti. Jadi ini nonsense yang dicoba dijejalkan, lalu kemudian narasinya dinyanyikan bersama-sama dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Tadi saya bicara bahwa namanya perempuan juga bisa berbohong. Namanya perempuan juga bisa merencanakan pembunuhan. Yang namanya perempuan, Putri Cenrawati, menjanjikan 1 miliar kepada Richard Eliezer, 500 juta kepada Ricky Rizal, 500 juta kepada Kuat Ma'ruf. Itu Putri Cenrawati yang menjanjikan berdua bareng dengan suaminya. Jadi janganlah kita melihat seolah-olah ada perempuan yang naif, yang perlu dilindungi. Itu nggak bisa, sayang. Ada orang mati yang namanya difitnah. Sudah tidak laku urusan di Duren 3, pindah lokasi, mundur 55 hari yang lalu. It doesn't make sense. Dan lokasinya di Magelang. Dan udah terlalu lama. Itu ada senario yang dijalankan. Iya, jadi naif. Yang dijawab tadi kan normatif. Normatif, ini sesuai dengan undang-undang, menjaga hak perempuan. That is nonsense. Perempuan bagaimana yang mesti dijaga haknya? Bukan perempuan pembohong, bukan perempuan yang menjadi bagian dari pembunuhan berencana yang sudah menghilangkan nyawa orang, bukan perempuan yang mau menyuap pembunuh. Nyawa itu dihargai 1 miliar sama dia. Ditambah 500 juta, tambah 2 miliar harga nyawa seorang Joshua Huta Barat. Siapa yang menghargai nyawa itu 2 miliar? Putri Cenrawati dan suaminya. Jadi janganlah dibuat seolah-olah dia korban. Tidak ada seorang korban yang bisa menawarkan uang bermiliar-miliar untuk menghabisi nyawa orang yang tidak bersalah, yang sekarang difitnah dan tidak bisa membela diri. Kita ini kan harusnya ada yang menjadikan profiling, ya kan? Tapi saya bilang gini, kita kalau menilai orang, profiling sebetulnya banyak. Bisa dilihat dari gestur tubuhnya, lalu juga bagaimana aktingnya, seolah-olah takut, seolah-olah sedih, tetapi ketika rekonstruksi terlihat
menggunakan kesempatan itu, kan itu ada adegan 1, 2, 3, 4, 5. Emang ada adegan berpelukan, menyenderkan kepala? Kan nggak ada. Itu kan angkat senjata, siapa yang menembak, siapa yang berada di kiri atau di kanan. Jadi gini, kalau satu kasus dimulai dengan fondasi kebohongan, maka yang terjadi adalah penyesatan. Dan ini akan menyesatkan penyidik dan akan menjadi pengadilan yang juga sesat. Jadi kita ini janganlah diminta untuk berbaik sangka kepada seorang yang sudah berbohong sejak awal, kepada seseorang yang merencanakan pembunuhan dan merencanakan memberikan 2 miliar rupiah. Diulang lagi, 1 miliar untuk Richard Eliezer, 500 juta untuk Ma'ruf. Nggak mungkin seorang korban bisa melakukan hal seperti itu. Yang namanya korban yang jelas sudah meninggal dunia dan mati dengan sia-sia di rumah dinas itu adalah Joshua Huta Barat. Jadi iya dong. Bagaimana dilecehkan di Magelang lalu tiba-tiba bisa merencanakan pembunuhan? Dilecehkan. Kalau kamu dilecehkan sayang, maka harkat dan martabatmu itu tidak terusik. Kalau saya dilecehkan, saya tidak terganggu harkat dan martabat saya. Tapi kalau saya bunuh orang, kalau saya suap orang supaya cabut nyawa atau supaya memberikan pemberitaan yang baik kepada saya, maka saya menjatuhkan harkat dan martabat. Supaya kamu tahu, LPSK akhirnya pada waktu berbicara dengan saya membuka bahwa amplop yang 2 itu diberikan kepada mereka, permintaannya itu adalah perlindungan. Kan pertanyaannya perlindungan terhadap siapa? Perlindungan terhadap pemberitaan media massa yang negatif. Jadi segitu prioritasnya itu sangat salah. Ada orang yang sudah kehilangan nyawa. Ini Putri Cenrawati memikirkan image-nya supaya media memberitakan tidak ada yang buruk mengenai dia. Emang bisa media disuap? Emang bisa LPSK melindungi dari pemberitaan yang negatif? Jadi itu saja menunjukkan manusia macam apa Putri dan Ferdi itu. Kalau kita diminta, tadi kamu bilang profiling, kalau tidak melihat dari gesture, kamu bisa melihat manusia itu dari perbuatannya. Yang dilakukannya itu semuanya sangat jahat, sangat keji, sangat kejam, dan tidak berperi kemanusiaan. Sampai hari ini, yes, benar. Kalau ada orang kerja sama kamu 2 tahun, ya, lalu dia dibunuh, kamu merasakan nggak perasaan ibunya? Tidak ada ucapan bela sungkawa sama sekali. Boro-boro permintaan maaf, bela sungkawa pun tidak dari Putri ya, yang sudah dianggap sebagai seorang ibu. Nah, itu tadi kamu bilang soal profiling. Di dalam adat Batak, yang namanya ibu atau perempuan itu sangat dimuliakan. Jadi, seandainya ada seorang anak laki-laki yang melihat seorang perempuan tua sebagai ibunya, boro-boro dilecehkan. Mau ngomong aja minta izin. Mau melakukan sesuatu aja bukan hanya menghormati, tetapi dia anak yang penurut, anak yang tidak pernah melawan orang tua. Pada waktu wisuda saya tanya kepada bapaknya, seperti apa sih sebenarnya Joshua ini dari kecil? Anak yang paling baik karena tidak pernah melawan orang tuanya dan tidak pernah melakukan hal-hal jahat atau nakal sekalipun. Jadi ini nggak cocok nih si penjahat kelamin dengan profil dari no, it doesn't match at all. Jadi lagu yang mau dinyanyikan itu nggak nyambung dengan musiknya, dan penyanyinya juga tidak bisa dipercaya. Kalau ada orang memberikan kesaksian palsu, dia diperiksa dulu dong. Laporan palsunya itu sudah diperiksa belum? Jadi jangan loncat seolah-olah tidak ada dasarnya. Karena kita nanti lelah. Enggak, jangan mau. Kita jangan mau dibawa ke soal pelecehan seksual. Ini pelecehan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, dan ini membuat negeri ini menjadi
jauh dari penegakan hukum yang sekarang masih belum lurus. Ya masih rubuh-rubuh, masih compang-camping. Tapi kan kita harus bikin betul dulu si penegakan hukum ini melalui si aparat penegak hukum. Jadi jangan dibawa ke arah remeh-temeh, ini urusan negara kok. Ada pelecehan hukum, ada yes. Terima kasih. Yes. Yes. Betul. Terima kasih kembali. Aren't you tired listening to me talking like that at all time every day? Terima kasih.